Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat tas rajut dengan model seperti ini. Jadi tas ini dibuat dari granny square dan bagian depan belakangnya itu motifnya terlihat berbeda tampilannya. Bagaimana? Sahabat rajut sudah penasaran cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tas ini. Benangnya kita menggunakan benang polycherry dari Onitsuga. Sahabat rajut juga bisa menggunakan benang lain dengan ukuran D18 atau small ply. Di sini kita siapkan dua warna benang yang berbeda ya. Saya pakai warna ungu tua dan ungu muda. Lalu untuk hakpennya, karena ini ukuran benangnya kecil, jadi kita pakai hakpen ukuran 3/0 atau 2 mm. Selain itu kita siapkan gunting, korek api, jarum kristik, meteran, dan beberapa buah penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Untuk membuat tasnya, pertama kita perlu membuat bagian alas. Bagian alasnya dibuat dari granny square dengan model seperti ini. Jadi basic ya granny square-nya. Kita menggunakan benang yang warna ungu tua. Kita awali dengan membuat magic ring, lalu kunci dengan satu rantai. Kita buat satu pengganti DC, pasangkan penanda. Kita tambah 3 DC. Nah, terhitung dari sini berarti kita punya 4 DC. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Nah, kita ulangi pola ini sebanyak 4 kali. Setelah 4 kali pengulangan motif, hasilnya seperti ini. Untuk 2 rantai yang terakhir kita ganti dengan HDC di stitch yang pertama. Oke, round yang pertama sudah selesai, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang kedua. Kita buat dulu satu rantai. Nah, di bagian sudut ini kita buat 2 DC. 1, 2. Lalu untuk bagian sisi kita buat 4 DC. Kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Bertemu dengan ruang 2 rantai bagian sudut lagi. Di sini kita buat 2 DC. 2 rantai dan 2 DC.
Nah, ini untuk pola bagian sudutnya seperti ini. Dan untuk bagian sisi kita buat lagi 4 DC. Kita ulangi polanya 1 putaran. Kalau sudah seperti ini, di ruang sudut yang terakhir kita buat 2 DC dan 1 HDC di stitch yang pertama. Oke, round yang kedua sudah selesai, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ketiga. Buat dulu 1 rantai dan 2 DC. Lalu untuk bagian sisi kita isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Selesai membuat 8 DC untuk bagian sisi, kita bertemu lagi dengan ruang 2 rantai bagian sudut. Kita buat 2 DC. 2 rantai dan 2 DC. Oke, polanya seperti ini ya. Kita lanjutkan 1 putaran. Di bagian sudut yang terakhir kita buat 2 DC dan 1 HDC di stitch yang pertama. Oke, round yang ketiga sudah selesai, hasilnya seperti ini. Lanjut kita akan kerjakan round yang keempat. Kita awali dengan 2 DC di bagian sudut. Lalu di bagian sisi kita isi 1 DC di masing-masing lubang. Selesai membuat 12 DC, kita bertemu dengan bagian sudut lagi di ruang 2 rantai ini. Kita buat polanya 2 DC, 2 rantai dan 2 DC. Oke, kita ulangi pola ini 1 putaran ya. Di akhir kita buat 2 DC dan 1 HDC di stitch yang pertama. Oke, round yang keempat sudah selesai, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang kelima. Kita awali dengan membuat 2 DC. Lalu untuk bagian sisinya kita buat 16 DC. Lalu untuk bagian sudut kita buat 2 DC, 2 rantai dan 2 DC lagi.
Ulangi polanya 1 putaran. Di bagian akhir kita buat 2 DC dan 1 HDC di stitch yang pertama. Oke, untuk round yang kelima hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round yang keenam. Ini adalah round yang terakhir. Kita awali dengan 2 DC. Untuk bagian sisi kita buat 20 DC. Di bagian sudut buat 2 DC. Dua rantai dan 2 DC. Ulangi polanya 1 putaran. Terakhir kita buat 2 DC. 2 rantai dan slip stitch di stitch yang pertama. Di sini kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk membuat bagian alasnya kita membutuhkan 2 granny. Untuk membuat tasnya kita membutuhkan 2 granny yang polos seperti ini dan 12 granny dengan motif yang seperti ini. Untuk membuat granny yang 2 warna ini, sahabat rajut bisa cek video tutorialnya di link yang ini ya. Nah, kalau kita sudah selesai membuat semua granny square-nya, kita lakukan dulu proses blocking supaya hasil granny-nya ini bentuknya lebih sempurna lagi. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai blocking semua granny-nya. Hasilnya seperti ini ya. Dia bentuk perseginya jadi lebih sempurna. Nah, untuk ukuran granny-nya ini berukuran 10,5 kali 10,5 cm. Langkah selanjutnya kita akan melakukan penataan. Nah, untuk penataan granny-nya ini seperti gambar berikut ini ya. Selanjutnya kita akan mulai proses penggabungan. Nah, yang pertama kita gabungkan adalah granny untuk bagian alas. Kita akan gabungkan bagian ini. Masih menggunakan benang yang warna ungu tua. Nah, karena yang kita gabungkan adalah sisi ini, kita mulainya dari rantai yang ada di sisi ini ya. Kan di sini ada 2 rantai bagian sudut. Nah, 1 rantai ini ikut bagian ini, yang 1 rantainya lagi ikut sisi yang ini. Jadi kita masuk di rantai yang ini. Kita buat slip stitch. Lalu kita ambil granny yang kedua. Kita masuk di serat rantainya. Slip. Sekarang kita masuk di bagian DC. Kita masuk di 1 serat belakang saja seperti ini. Kita buat slip. Masuk di lubang DC yang granny kedua. Slip.
Seperti ini caranya, kita lanjutkan terus. Jadi jangan ada yang terlewat ya lubangnya, dan harus sejajar. Stitch ketiga dengan stitch ketiga, nanti stitch kelima dengan stitch kelima, seperti itu sampai nanti di bagian akhir rantai bertemu dengan rantai. Sudah sampai di bagian ujung. Di sini kita masuk di serat rantai dan serat rantai. Kalau sudah, ini kita bisa akhiri dengan satu rantai untuk mengunci. Kita potong benangnya. Oke. Untuk yang bagian alas, 2 granny sudah selesai disambungkan. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan sambungkan dengan granny yang bagian pertama. Oke, sekarang saya akan mulai dari sini. Barangkali tadi kalau warnanya sesama ungu tua jadi kurang jelas ya. Di sini ada yang warna ungu muda supaya lebih jelas. Kita masuk di rantai yang pertama di sini. Kita buat selip. Masuk di bagian rantai. Selip. Lalu masuk di lubang DC, ambil serat belakang saja. Nah, seperti ini caranya. Sudah di bagian akhir lagi di sudut, kita masuk di serat rantai kiri kanan. Oke, berarti di sini 3 granny sudah selesai disambungkan ya. Lanjut kita ambil granny keempat. Ini posisinya bagian ungu tua bertemu dengan ungu tua ya. Sebelum masuk ke granny yang keempat, di sini kita buat dulu satu rantai. Oke, baru kita kerjakan di sini. Masuk di rantai granny yang keempat. Masuk di bagian rantai juga. Ini ekor benangnya kita arahkan ke bawah aja. Kita lanjutkan terus cara yang sama, slip stitch kiri dan kanan. Sini saya akan lanjutkan terus, dan saya akan kembali setelah menggabungkan semua granny-nya memutar seperti ini. Sampai di sini saya sudah selesai menjahit memutar, jadi ada 8 granny yang sudah selesai disambungkan. Hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menggabungkan granny yang bagian atas. Nah, penempatannya seperti ini ya. Jadi motifnya yang 2 warna ini saling bertemu. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan lanjutkan terus memutar hingga semua granny-nya selesai disambungkan. Oke, sampai di sini saya sudah selesai menggabungkan semua granny-nya, tapi hanya di garis yang mendatar ya. Sekarang kita tinggal gabungkan untuk yang garis naiknya. Caranya sama.
slip stitch kiri dan kanan. Kita bisa mulainya dari sini, di satu rantai yang tadi kita buat di setiap pertemuan granny ya. Nah, kalau sudah di bagian pertemuan 4 granny seperti ini, sebelum menuju ke granny yang di atasnya, kita buat slip stitch dulu di satu rantai. Ini satu rantai yang sudah kita buat di antara granny. Nah, baru kita lanjut slip stitch kiri dan kanan. Oke, seperti itu ya. Saya akan kembali setelah menyelesaikan proses penyambungan ini. Oke, sudah selesai menggabungkan semua granny-nya. Hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian alas, lalu untuk bagian depan dan belakangnya seperti ini. Sahabat rajut lebih suka yang mana yang dijadikan bagian depan? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat list bagian atasnya. Di sini saya masih menggunakan benang yang warna ungu tua. Kita mulai dari salah satu sudut. Kita bisa mulai dari sini ya, pas tengah-tengahnya. Kita buat satu SC di masing-masing lubang. Sudah sampai di bagian pertemuan granny ya. Ini di yang satu rantai ini kita isi satu SC, lalu di bagian slip stitch ini yang sambungan kita buat satu SC juga, lalu di bagian rantai satu SC. Nah, kita lanjut satu SC di masing-masing lubang ya. Ini untuk bagian listnya kita kerjakan dengan teknik memutar tanpa slip stitch. Jadi nanti kalau sudah bertemu dengan penanda ini, kita langsung buat SC aja di sini, nggak perlu buat slip stitch. Kita buat SC-nya sebanyak 5 baris. Saya sudah selesai membuat 5 baris SC untuk bagian listnya. Di sini kita sudah bertemu penanda. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama ini, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat bagian handle-nya. Untuk handle-nya kita akan kerjakan dengan benang yang warna ungu muda. Kita awali dengan simpul, lalu kita buat 85 rantai. Setelah membuat 85 rantai, langkah selanjutnya kita buat satu rantai tambahan, lalu kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. Kita buat satu SC di masing-masing lubang hingga ujung rantai. Kita mendapatkan total 85 SC.
Saya sudah selesai membuat 85 SC hingga ujung rantai. Selanjutnya kita buat satu rantai, balik, dan buat satu SC di masing-masing lubang. Kita akan buat 85 SC bolak-balik ini sebanyak 8 baris. Saya sudah selesai membuat 85 SC sebanyak 8 baris. Hasilnya seperti ini. Terakhir, ini kita kunci dengan satu rantai, lalu kita potong benangnya agak panjang karena nanti akan digunakan untuk menjahit. Kita buat rajutan seperti ini sebanyak 2 buah ya. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 2 lembar rajutan untuk bagian handle-nya. Langkah selanjutnya, ini nanti kita akan lipat seperti ini rajutannya. Nah, kita akan jahit bagian ini menggunakan bantuan jarum kristik ya. Ini kita lipat. Nah, kita gabungkan setiap stitchnya. Kita gunakan teknik jahit lilit. Sudah selesai dijahit, hasilnya seperti ini. Di sini untuk sisa benangnya sudah bisa dipotong dan dirapikan ya. Dan lakukan cara yang sama untuk lembaran rajutan yang satunya lagi. Oke, kedua handle-nya sudah selesai, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan jahit handle-nya ke badan tasnya. Ini nanti posisinya kita jahitnya berada di bagian dalam tas seperti ini ya. Jadi nanti menjahitnya saya menggunakan benang yang warna ungu tua dengan bantuan jarum kristik. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai menjahit handle-nya ke badan tas. Hasil akhirnya seperti ini. Ini seandainya sahabat rajut ingin tambahkan tali panjang untuk dijadikan model sling bag juga oke ya, soalnya ini ukurannya besar dan muat banyak barang. Terus misal pengen dibikin model seperti ini dengan penambahan kancing magnet di bagian sini juga bisa. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas rajut dari granny square 2 warna dengan motif seperti ini. Semoga video tutorialnya mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.